Pengertian model pembelajaran terpadu tipe fragmented. Menurut Hilda, model fragmented merupakan pengaturan kurikulum tradisional yang menentukan disiplin ilmu yang terpisah dan berbeda. Artinya, model ini memisahkan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, baik waktu pelaksanaan pembelajaran meskipun pembelajaran tersebut masih dalam interdisiplin ilmu. Biasanya, dalam bidang akademik utama seperti matematika, sains, seni bahasa, dan ilmu sosial. Seni rupa dan seni tari mengambil subjek yang tersisa dari seni, musik, dan pendidikan jasmani yang sering dianggap soft subject bila dibandingkan dengan hardcore bidang akademik. Pengelompokan lain menggunakan kategori disiplin ilmu humonia, ilmu pengetahuan, seni tari, dan seni rupa. Dalam standar kurikulum, area subjek ini diajarkan dalam isolasi dengan tidak berusaha untuk menghubungkan atau mengintegrasikan mereka. Masing-masing dilihat sebagai entitas murni dalam dan dari dirinya sendiri. Meskipun mungkin ada tumpak tindih baik dalam ilmu-ilmu fisika dan kimia. Hubungan antara keduanya secara implisit, tidak secara eksplisit, mendekati melalui kurikulum. Jadi, model pembelajaran terpadu tipe fragmented adalah organisasi kurikulum yang secara tegas memisahkan mata pelajaran sebagai entitas dirinya sendiri. Tidak ada keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan yang lain. Model pembelajaran terpadu tipe fragmented yaitu setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah-pisah, tanpa ada usaha untuk menghubungkan atau memadukan satu sama lainnya. Setiap mata pelajaran dipandang sebagai mata pelajaran kajian murni berdiri sendiri. Lebih lanjut lagi, Fogarty, model pembelajaran terpadu tipe fragmented merupakan suatu model belajar mengajar suara mata pelajaran yang utuh tanpa mengaitkan dengan mata pelajaran lain. Seperti sebuah periskop, memandang satu arah, fokus pada setiap mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan makna atau isi dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Perencanaan pembelajaran pada hakikatnya adalah rangkaian isi dan kebutuhan pembelajaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis yang digunakan sebagai pedoman dari guru dalam mengelola proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran terpadu sangat ditentukan oleh beberapa jauh pembelajaran terpadu itu direncanakan dan dikemas sesuai dengan kondisi peserta didik, seperti minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemanduan itu, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran terpadu sangat memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan perkembangannya, yang holistik dengan melibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran baik fisik maupun emosionalnya. Tujuan pembelajaran terpadu tipe fragmented. Di sini dalam pembelajaran terpadu tipe fragmented, pembelajaran diolah secara terpisah, baik materi maupun jam pembelajaran. Karena dalam metode pembelajaran terpadu model fragmented bertujuan untuk melatih siswa agar lebih memahami suatu pelajaran tanpa harus mencampurnya dengan pelajaran. Landasan filosofis menunjukkan pentingnya perspektif dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Bahkan landasan filsafat ini menjadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Secara filosofis, kemungkinan pembelajaran terpadu sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat, yaitu yang pertama progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Landasan praktis berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini, sehingga harus mendapat perhatian dalam melaksanakan pembelajaran terpadu. Landasan praktis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan itu cepat sehingga terlalu banyak informasi yang harus dimuat dalam kurikulum. Kedua,
Hampir semua pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah antara satu dan yang lainnya, padahal seharusnya saling terkait. Yang ketiga, permasalahan yang muncul dalam pembelajaran sekarang ini cenderung lebih bersifat lintas mata pelajaran, sehingga diperlukan usaha kolaboratif antara berbagai mata pelajaran untuk memecahkannya. Yang keempat, kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktik dapat dipersempit dengan pembelajaran yang dirancang secara terpadu, sehingga siswa akan mampu berpikir teoritis pada saat yang sama mampu berpikir praktis. Landasan psikologis. Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi atau teori belajar. Psikologi perkembangan berperan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran terpadu yang berkaitan kepada siswa agar tingkat kelulusan dan kedalamannya dalam pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Adapun pandangan-pandangan psikologi yang melandasi pembelajaran terpadu dapat diuraikan seperti ini. Yang pertama, pada dasarnya masing-masing siswa membangun realitasnya sendiri. Yang kedua, pikiran seseorang pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk mencari pada pola dan hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Yang ketiga, pada dasarnya siswa adalah seorang individu dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya dan mempunyai kesempatan untuk berkembang. Yang keempat, keseluruhan perkembangan anak adalah terpadu dan anak melihat dirinya dan sekitarnya secara utuh atau holistik. Berikut adalah contoh RPP dalam pembelajaran mode pragmatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkah untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa Bapak pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Doa selesai. Baik, Bapak absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, baik. Nihil ya. Jadi masuk semua. Selanjutnya kita akan mempelajari sebuah tema yaitu tentang kepemimpinan. Untuk itu silahkan buka buku kalian di halaman pertama, lalu amati dulu itu gambar yang tertera di situ. Sesuai dengan gambar di atas, menurut anak-anak kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Lalu apakah kalian pernah menyaksikan rapat RT di lingkungan kalian? Coba ceritakan. Selain itu, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Lalu, apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Baiklah, sangat bagus ya. Setelah ini kalian bukalah buku dengan bacaan yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Silahkan dibaca dulu. Bapak kasih waktu 15 menit. Sudah ya? Sudah kalian baca bacaan tentang Ibu RT Sang Pemersatu. Nah, setelah ini coba kalian tulislah informasi-informasi penting dari bacaan tersebut. Oke, silahkan untuk Mas Fikih bisa menyampaikan informasi-informasi penting tersebut dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Sangat bagus sekali ya. Jadi itulah informasi-informasi penting di dalam bacaan Ibu RT Sang Pencerah. Oke, sekarang Bapak akan membuat kelompok sesuai dengan domisili terdekat kalian. Jadi misal
kalian di lingkungan RT yang sama, kalian akan menjadi satu kelompok. Nah, setelah itu kalian tentukan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, sebutkan atau siapakah ketua RT atau RW ataupun kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu. Itu yang pertama. Jadi nanti kalian tulis nama ketua RT, ketua RW, dan kepala desa di tempat tinggalmu. Yang kedua, kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT, RW, atau kepala desa di lingkunganmu. Itu tugas kelompok saat ini. Jadi silakan didiskusikan, lalu nanti dipresentasikan ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, baiklah, silakan untuk kelompok pertama. Untuk kelompok pertama siapa? Oke, Mas Ridwan dan Mbak Salsa silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke, kita beri aplaus dulu buat teman-teman kita yang sudah maju. Baik, sangat bagus ya. Jadi teman-teman di sini mengenali siapakah ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkungan sekitar kalian. Oke, selanjutnya kita lihat lagi buku bacaan atau bacaan tentang Ibu RT sang pemersatu. Nah, pada bacaan tersebut tentunya ada beberapa informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut. Dan maka dari itu, mari kita cari bersama-sama informasi-informasi di bacaan tersebut. Yang pertama, pembicara pada pidato tersebut. Kedua, pendengar, yaitu pendengar pidato tentunya. Yang ketiga, tempat pidato tersebut dilaksanakan. Lalu yang terakhir, yaitu suasana saat disampaikannya pidato. Sesuai dengan bacaan tersebut tadi, kita belajar tentang sebuah pidato. Ada yang tahu pidato itu apa? Oke, baik, Bapak jelaskan dulu. Jadi, pengertian pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Nah, biasanya pidato ini dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan layak untuk diperbincangkan. Gitu. Baik, jadi itu pembelajaran hari ini. Nah, menurut kalian di sini siapa yang ingin menjadi seorang pemimpin? Entah itu di dalam kelas ini, entah itu nanti di lingkungan kalian. Jadi Bapak harap kalian juga harus memiliki jiwa-jiwa seorang pemimpin. Oke, mungkin itu pembelajaran hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Saya harap anak-anak bisa mempelajarinya lagi nanti di rumah tentang pidato itu bagaimana gitu ya. Oke, sebelum itu Bapak akan memberi sebuah pekerjaan rumah terlebih dahulu untuk kalian yang nantinya bakal kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Silahkan membuat sebuah pidato secara singkat saja. Untuk temanya terserah nanti. Setelah itu nanti untuk minggu depan kita bahas bareng-bareng. Tuh. Baik, oke, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk waktunya buat anak-anak. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa anak-anak terima, bisa kalian pahami. Sampai berjumpa di pertemuan
Selanjutnya, maaf bila Bapak ada salah kata atau penyampaian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.